Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Indah di hari ini untuk sama-sama kita bahas PPIR kelas 10 untuk resep seri 6. Oke. Sebelum kita memulai PPIR hari ini, maka kita mulai saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ya, kita langsung saja ya. Untuk resepnya di sini kita lihat untuk resep kelas 10 seri 6 kita lihat dulu resepnya. Kita masih mau bikin bedak ya. Tahu dari mana Bu? Dari sini. Misefak pulv aspersorius ya. Misefak pulvis aspersorius. Campur dan buatlah serbuk tabur atau bedak. Jadi kita masih mau bikin bedak ya. Bahannya apa aja? Ada asid salisil, nama latinnya Acidum salicylicum 0,4 gram, zinsi oxidum 1 gram, talkumnya at, ingat ada at, sampai 20. Oke. Misefak pulv aspersorius signa usum externum untuk pemakaian luar. Iyalah bedak ya, untuk pemakaian luar. Jangan sampai bedak diminum nanti ya. Jadi kita hati-hati bikin signanya. Untuk Rizky 6 tahun, alamatnya di Jalan Bromo nomor 7. Kita lanjutkan. Nah, ini catatannya. Ibu akan bahas satu persatu bahan aktifnya ya. Yang pertama Acidum salicylicum. Ini kalau kamu lihat di Farmakope Indonesia ada namanya pemerian. Kamu lihat dulu di Farmakope Indonesia, cari Acidum salicylicum, begini nulisnya. Ya. Nah, pemerian itu adalah keterangan bagaimana bentuk fisiknya. Salah satunya adalah bentuk fisiknya. Kalau kita baca Farmakope Indonesia 3 dibilang Acidum salicylicum ini adalah serbuk yang ringan. Jadi serbuknya ringan ya, berwarna putih. Nah, kebayangkan kalau ringan gitu ya. Kalau ringan itu misalnya kita diemin aja terus kena angin gimana? Iya, bisa terbang. Gitu. Atau kalau misalnya ini baru kita taruh di lumpang. Pas kita gerus, karena kita gerusnya kekencangan, bahannya ringan, akhirnya berterbangan di udara. Yang ada kita bukan bikin obat mengandung asid salisil, tapi malah asid salisilnya nggak ada asid salisil ternyata dalam lumpangnya. Karena apa? Karena dia sudah terbang. Nah, karena itulah setiap kita mengerjakan obat yang ada asid salisilnya, khususnya di bedak, salep gitu ya, maka asid salisilnya itu harus kita larutkan dulu. Kita larutkan dengan etanol 95%. Kenapa dengan etanol 95%, Bu? Karena dia larutnya dalam etanol 95%, bukan dalam air. Ya. Berapa, Bu, yang kita gunakan untuk melarutkan asid salisil? Kurang lebih 1-3 tetes. Tapi nanti di teknik pembuatan nggak boleh nulis 1-3 tetes. Kamu tentukan saja, saya mau pakai 3 tetes aja biar cepat larut. Ya udah 3 tetes. Ya. Kalau sudah dilarutkan, baru kita gerus. Tujuannya apa sih tambahan etanol? Ya supaya tadi sebelum digerus, dia kan akan larut dulu di dalam etanol. Jadi ketika digerus, dia tidak akan berterbangan. Jadi asid salisilnya masih tetap berada di dalam lumpang karena sudah dilarutkan dalam etanol. Etanol sendiri kan nanti dia akan menguap. Ya kan? Jadi tetap yang ada di dalamnya adalah asid salisil. Nah, kalau di bedak, setelah kita gerus tadi dengan etanol, biasanya kita keringkannya dengan menambahkan talkum secukupnya. Kalau kita rasa sudah cukup kering, baru boleh tambahkan dengan bahan yang lain. Kenapa harus tambahkan talkum? Karena talkum itu kan dia tidak punya khasiat ya, jadi zat inert. Zat inert itu apa ya bahasanya ya? Zat yang tidak memiliki khasiat apa-apa, gitu ya. Jadi kalau ditambahkan talkum, dia tidak akan berubah gitu ya khasiatnya, atau tidak akan terjadi reaksi. Nah, karena nanti jadi kalau asid salisil tambah etanol 3 tetes, gerus sampai larut, baru kita tambahkan sebagian talkum sampai kita gerus sampai supaya tadi tidak basah ya, jadi sampai kering. Baru tambahkan dengan bahan lain. Karena kalau masih basah tambahkan bahan lain, khawatirnya nanti bereaksi. Lanjut, kalau zinc oxide ini kita lihat di Farmakope Indonesia, dia ada serbuk yang amorf ya. Jadi amorf, sangat halus, putih atau putih kekuningan, tidak berbau, tidak berasa. Nah, zinc oxide ini lambat laut dia akan menyerap karbon dioksida dari udara.
Jadi zinc oxide ini bahasa gampangnya, kalau misalnya dia terbuka ya, jangankan terbuka, misalnya dia berada dalam suatu wadah aja, padahal wadahnya kita tutup gitu ya, tapi kalau wadahnya masih bisa masuk udara, maka dia bereaksi dengan karbon dioksida. Nah, zinc oxide-nya akan menggumpal gitu ya. Nah, karena itulah sebelum digunakan, sebelum ditimbang, zinc oxide harus diayak dulu dengan ayakan nomor 100. Kenapa? Agar tidak menggumpal. Gitu. Kita ulang, zinc oxide akan bereaksi di udara dengan karbon dioksida menyebabkan dirinya menjadi menggumpal. Nah, setiap mau digunakan untuk pembuatan obat, baik bikin salep, bikin bedak, bikin apapun ya, khusus untuk zinc oxide ini sebelum ditimbang dia harus diayak dulu supaya tidak menggumpal. Nanti baru setelah diayak dengan ayakan nomor 100, baru kita timbang sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam resep ini ada yang namanya OTT. Kamu nanti perhatikan, di jurnal kamu ada yang disebut OTT. OTT itu adalah obat tidak tercampurkan. Siapa yang tidak tercampurkan? Sebenarnya zinc oxide sama asid salisil nih, dia punya masalah kalau dia digerusnya berdua langsung gitu ya. Masalahnya apa? Obat tidak tercampurkannya nih ada di teori ya, di pelajaran ilmu resep itu dikatakan obat tidak tercampurkannya adalah asid salisil bila digerus bersamaan dengan zinc oxide akan menghasilkan massa yang keras seperti semen. Semen kan kalau sudah mengering jadi apa? Jadi keras banget kan. Nah, jadi kalau kita gerus nih asid salisil, terus kita gerus terus tambahin zinc oxide, maka massanya akan mengeras seperti semen. Terus gimana dong? Sedangkan di obat kita ini yang kita bikin bedak ada asid salisil, ada zinc oxide. Gimana Bu? Apa salah satunya nggak usah dipakai? Ya nggak bisa karena permintaan dokter. Itulah fungsinya kamu belajar ilmu resep. Ya, ada kan di farmasi ilmu resep. Dan situ ada seni-seninya, ada peraturan-peraturannya. Oh, kalau misalnya dia berdua bertemu begini, apa solusinya gitu kan? Kecuali kalau udah nggak ada solusinya baru harus dikeluarkan salah satunya. Tapi kalau masih ada solusinya maka gunakanlah peraturan atau solusi tersebut. Nah, cara mengatasinya ada dua. Yang pertama, asid salisil sama zinc oxide-nya digerus terpisah. Jadi di lumpang yang berbeda, dilapisin lagi gitu ya. Nah, cara yang kedua adalah lebih mudah. Jadi salah satunya dilapisi dulu dengan zat yang lain baru digerus. Jadi nggak langsung asid salisil ketemu zinc oxide. Nah, yang kita pilih sebenarnya adalah kita tulis nanti OTT-nya asid salisil bila digerus bersamaan dengan zinc oxide akan menghasilkan massa yang keras seperti semen. Gitu ya. Nah, nanti usul OTT-nya apa? Usul OTT-nya asid salisil dan zinc oxide-nya digerus terpisah. Nah, ini nanti kamu minta paraf dari pengawas. Jadi kamu menyampaikan informasi kepada pengawas, Bu, di resep ini ada obat yang tidak tercampurkan, yaitu asid salisil bila digerus bersamaan dengan zinc oxide akan menghasilkan massa yang keras seperti semen. Karena itu diusulkan asid salisil dan zinc oxide digerus terpisah. Tapi dalam hal ini di resep ini kita lebih digerus terpisah itu artinya nggak langsung bareng ya. Jadi nanti kita lapisin. Kita lihat nanti di teknik pembuatannya. Lanjut kita masuk ke jurnalnya. Yang pertama kelengkapan resepnya tinggal kamu lihat aja lengkap atau tidak, ada paraf atau tidak, ada tanggal atau tidak gitu ya. Kalau misalnya tidak lengkap ya sudah berarti coret lengkapnya. Yang tidak lengkap yang apa diusulin di sini. Tanggal penulisan resep, paraf dokter gitu ya. Udah, minta ACC ke pengawas. Baru kamu ngomongin yang lain. Ada usul, ada OTT. Asid salisil bila kamu lihat nih di sini. Oh iya, asid salisil bila digerus bersama dengan zinc oxide akan menghasilkan massa yang keras seperti semen. Solusinya apa? Usulnya adalah asid salisil dan zinc oxide digerus terpisah. Ini ada di jurnal ya. Di jurnal kamu kalau kamu lihat nanti ada usul, ada OTT, usul OTT. Nah, itulah isinya ini. Jadi nanti kamu ngomong sama pengawas, Ibu resep saya tidak lengkap, usul apa dan apa gitu. Udah kan, nanti di paraf. Karena asid salisil bila digerus bersamaan dengan zinc oxide akan menghasilkan massa yang keras seperti semen, saya usul asid salisil dan zinc oxide digerus terpisah. Nah, nanti ini di paraf lagi sama pengawas. Tuh ya. Nah, baru kalau sudah ACC kamu perhitungan bahan obat. Udah ya, kita lanjutkan. Ingat ya, berarti
bedak perhitungannya tambahkan 10%, artinya ditambah 10% itu sama dengan perhitungannya kita kali dengan 1,1. Masih ingat kenapa alasan tambahkan 10%? Iya, karena apa ya? Iya, karena pembuatan bedak melalui proses pengayakan. Dikhawatirkan ada yang pastinya ada yang tertinggal diayakan, maka diberikan diberikan 10% sebagai pengganti dari yang ketinggalan. Jadi mungkin saja kamu kerjanya rapi, jadi jumlahnya tepat, tapi mungkin juga kan ada yang tertinggal, jadinya harus ditambahkan 10%. Oke. Perhitungan bahan obat kita lihat di sini asid salisil sudah ketemu ya. 0,4 dikali 1,1 hasilnya adalah 0,44. Zinc sioksidum 1 gram dikali 1,1 1,1. Talkumnya AT20 bukan ada nih ya. Talkumnya AT20. Salah nih. AT20 artinya 20 kali 1,1 sama dengan AT22, baru kita kurang. Berarti talkumnya 20,46, asid salisilnya 0,44, zinc sioksidumnya 1,1. Nah, kamu cek deh anak timbangannya berapa saja. Jangan sampai salah. Penimbangan bahan obat, asid salisilnya 0,44. 0,44 berarti sama dengan berapa? Ya, 440 mg. Ya. Khasiatnya lihat di FI3. Di sini dikatakan khasiatnya di FI3 adalah asid salisil sebagai keratolitik dan antifungi. Keratolitik itu sebenarnya lebih ke menghilangkan bagian-bagian kulit kita yang keras itu yang tebel-tebel gitu loh. Ya. Jadi kayak bersisik, kalau ada kulit-kulit kita yang bersisik, nah keratolitik seperti itu. Ya, dia membersihkan bagian-bagian yang bersisik itu. Atau kalau misalnya juga kutil ya, keratolitik tuh dia menghilangkan kayak seperti kutil atau bagian-bagian keras dari, kan kita kadang tuh suka kayak ada kapalan gitu ya, keras gitu bagian dari kulit kita. Nah, itu fungsinya keratolitik ya. Nah, kalau antifungi itu adalah anti jamur. Jadi di sini asid salisil bisa berfungsi sebagai keratolitik maupun antifungi, mengikis bagian luar kulit ya, atau bagian kulit tanduk yang keras nih, keratolitik. Nah, kalau zinc sioksidum khasiatnya adalah antiseptik lokal, jadi membunuh kuman pada bagian tertentu lokal, hanya di situ aja, hanya di tempat yang dia pakai, nggak akan menjalar kemana-mana gitu ya. Jadi kalau dia pakainya di bedaknya dia pakainya di daerah tangan ya, maka daerah tangan itu saja yang berhasiat antiseptik lokal untuk zinc sioksidnya ya, nggak mungkin ke kaki. Talkumnya khasiatnya zat tambahan ya. Nah, ketiganya adalah golongan obat bebas. Teknik pembuatannya 1-3 tulis seperti biasa apa? Siapkan alat-alat, setarakan timbangan, terus alasi mortir dengan serbet. Yang keempat, timbang bahan obat, timbang zinc oksid. Nah, ingat tadi zinc oksidnya harus ditimbang, zinc oksidnya harus diayak dulu. Jadi kamu ambil botol zinc oksid dari lemari obat bebas, kamu ayak dulu dengan ayakan nomor 100. Nah, hasil ayakannya baru kamu timbang tadi berapa zinc oksidnya, 1,1. Nah, kalau misalnya hasil ayakannya masih lebih, kamu sudah menimbang 1,1 masih lebih, ya masukin aja lagi ke botol zinc oksid gitu ya. Sudah. Yang kelima, ini wajib ditulis ya, timbang zinc oksid yang sudah diayak dengan ayakan nomor 100. Yang nomor 5, masukkan asid salisil ke dalam lumpang. Nah, tadi ingat jangan digerus. Yang digerus dulu. Masukkan asid salisil ke dalam lumpang. Tambahkan etanol 95%, 3 tetes. Jadi asid salisil tambah etanol baru digerus. Jadi kalau kamu nulisnya tambahkan asid salisil lalu gerus, salah. Masukkan asid salisil ke dalam lumpang, tambahin etanol 3 tetes, digerus sampai cair. Tambahkan sebagian talkum, digerus sampai kering dan homogen. Nah, ingat kan nih, tadi kan asid salisil sama zinc oksid kan ada OTT ya, obat tidak tercampurkan. Nah, karena ini sudah dilapisi oleh talkum, maka gak apa-apa.
Yang keenam adalah tambahkan zinc oxide. Zinc oxide yang mana yang tadi sudah kita timbang? Ya, berarti sudah diayak dengan ayakan nomor 100. Lalu kita gerus sampai halus dan homogen, tambahkan sisa talkum, gerus sampai halus dan homogen. Seperti biasa, kalau sudah selesai semuanya, maka bedaknya diayak dengan ayakan nomor 100. Kenapa nomor 100? Karena tidak ada kandungan lemaknya di dalam resep ini. Tidak ada bahan yang berlemak maksudnya. Yang ke-8, kalau sudah diayak, timbang hasil ayakan sampai 20 gram. Ini sama kayak kemarin nih. Kamu timbang 20 gram, waduh saya nggak nyampe 20 gram bu, gitu kan. Kalau nggak nyampe 20 gram, timbang saja. Kamu dapatnya seberapa? Oke, nanti ini di-ACC oleh pengawas. Kamu panggil pengawasnya. Ibu maaf, saya mau ACC hasil ayakan. Timbang bedak 20 gram bu. Kalau masih ada sisa, masih ingat? Ya, sisanya ditaruh di kertas perkamen, dibungkus, tulis sisa bedak. Itu ya. Nah, kalau sudah, masukkan serbuk ke dalam lumpang, kita aduk sebentar. Kalau diaduk pakai nanti diaduk sampai homogen pakai sudip. Kalau mau digerus, gerus pelan, tapi gerusnya pelan aja. Yang simpel mah diaduk ya, pakai sudip sampai homogen. Lalu masukkanlah bedak ke dalam dus bedak, beri etiket. Bukan 2 bedak nih, dus bedak. Dus bedak, lalu beri etiket. Etiketnya ditempel di tutupnya, bukan etiketnya kamu masukin di dalam bedaknya. Gimana pasiennya mau lihat? Ya enggak? Ya, ibu ulang ya. Sebelum ditimbang, zinc oksidnya diayak dulu dengan ayakan nomor 100. Lalu asid salisilnya masukin ke lumpang, tambahin etanol dulu 3 tetes. Digerus dulu sampai larut tuh dia di dalam etanol, baru tambahkan sebagian talkum, digerus sampai kering. Baru boleh tambahin zinc oksid. Gerus semuanya sampai halus dan homogen. Tambahin lagi, kita masih punya sisa talkum. Gerus sampai halus dan homogen. Kita ayak dengan ayakan nomor 100. Kita timbang sampai permintaan dokter tadi di resep AT 20. Maka kenapa nimbangnya 20 gram? Karena di resep ada talkum AT 20. Artinya dokter mintanya kita bikin sampai 20 gram bobot bedaknya. Oke, kalau AT 100 ya nimbangnya sampai 100. Masukkan serbuk yang sudah diayak tadi ke dalam lumpang, diaduk sampai homogen, baru masukkan ke dalam dus bedak beretiket. Etiketnya seperti apa? Seperti ini. Wadahnya dus bedak, labelnya nggak ada karena obatnya semuanya obat bebas. Etiketnya warna biru, pro-nya Rizky, signanya untuk pemakaian luar. Ya, seperti ini, nomornya ditulis. Ini resep nomor berapa besok? Resep nomor 1. Tanggalnya tanggal kamu praktek, tanggal berapa nih, tulis. Berapa? Tulis ya. Nah, jangan lupa kamu kasih paraf di sini. Paraf kamu. Oke, sampai di sini saja. Silakan kalau ada yang mau tanyakan bisa di grup WA, bisa lu japri ke ibu. Nanti kalau ibu rasa perlu dibahas di grup, maka akan ibu bahas di grup. Oke, baik, ibu cukupkan sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.